Ada panggilan ibadah tuh. Ada panggilan. Ada panggilan dari Tuhan sendiri. Hey, I'm here. Mari datang beribadah. Tuhan sendiri. Jadi ibadah itu memang sumbernya dari Tuhan. Memanggil umatnya untuk datang beribadah. Shalom TGCers. Yes, kita kembali pada podcast TGC. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ibadah dan unsur-unsur ibadah. Nah, tentu kita tidak sendiri seperti biasanya karena tidak mungkin. Karena kita nggak se-capable itu untuk berbicara tanpa ada narasumber yang memang ahlinya ya. Memang ahlinya, dan kita bukan ahlinya. Belum ya. Iya. Jadi hari ini ada siapa tuh? Hari ini kita bersama dengan orang yang tentunya tidak asing dalam dunia pelayanan, dan beliau adalah Pastor Semi Mandik, seorang gembala, seorang coach. Nah, daripada saya salah menyebutkan, boleh Pastor memberikan perkenalan buat kita. Ya, tapi dari pembukaan kalian tuh udah membuat bahwa kayaknya kalian salah ngundang juga. Kenapa bisa begitu? Ya, karena saya juga merasa kurang capable. Enggak lah. Yang kalian merasa, capable ini orang yang itu biasa Pastor, karena mulut manis. Kita harus naikin dong. Kita harus angkat dulu. Betul, karena posisi kita host gitu ya. Dan menariknya seringkali itu ya yang kayak tadi ya, narasumber di bidang pujian penyembahan, ibadah yang diundang selalu yang WL, ya kan? Singer dulunya, musik dulunya, lihat tuh. Padahal kan nggak semua. Harus gitu, ya. Orang sound juga bisa diundang. Orang sound juga bisa. Betul. Apa namanya itu? Asher juga bisa. Ini menunjukkan juga buat setiap kita bahwa seringkali kita sendiri ya ngelihat ibadah itu sejauh itu tuh, sejauh nyanyi, sejauh panggung, sejauh musik ya, yang mungkin kita bisa lihat sebenarnya ibadah nggak segitu aja. Betul. Cuma tadi ini disuruh perkenalan diri kan. Betul. Dari obrolan beliau ini baru segitu. Kita diyakinkan bahwa kita mengundang narasumber yang tepat. Baik. Oke. Pastor Semi Mandik. Ya, nama saya Semi Mandik. Ya. Sekarang saya menggembalakan di GBI Home di Cilandak. Ya. Dari tahun 2017. Ya, gitu deh. Berarti sudah 8 tahun ya? Iya, 8 tahun. Gereja ini 8 tahun. Ya. Pastor Semi Mandik, apa enaknya panggil Pastor atau Abang atau apa sih enaknya? Kak. Oh iya. Orang-orang di gereja saya manggil saya Kak. Iya dong. Kak Sem. Kan saya cuma jenggotnya putih. Saya takutnya kalau manggil Kak itu kayak saya mau nawarin sesuatu. Kak, ayo Kak. Boleh Kak gitu. Boleh Kak. Bang juga boleh. Enak Bang lah ya. Kalian ini orang Batak kan, jadi panggil Bang. Bang aja lah. Ya, siap. Bang aja lah. Bang Semi Mandik. Seorang gembala menggembalakan di Cilandak. Tapi sebelum jadi gembala kan Bang, yang saya tahu nih, karena saya pernah ketemu sama Bang Semi Mandik itu ya di sebuah gereja di Rasuna Said, saya sama istri saya dan Bang Semi itu zaman dulu tuh ya. Zaman dulu yang khotbah. Betul. Makanya pas pertama kali dengar, kita ngundang Semi Mandik, saya lagi ingat dulu, pernah ketemu, dan kita satu lift kalau nggak salah. Dulu. Iya, saya ingat sekali itu, satu lift. Biasanya masuk lift langsung persembahan. Ya. Bang Semi dulu kan memang worship leader. Ya, saya dan punya album ya? Ada. Betul. Ya, 1 atau 2? Album sendiri 2 ya. Album sendiri 2. Oh, memang ada yang rame-rame. Ya kan dulu. Please dong. Oh boleh. Zaman dulu ya. Seperti yang saya bilang, zaman dulu yang membentuk kita, Pes. Iya. Betul. Jadi ceritain ya. Yes. Saya tuh kenal Tuhan Yesus itu pribadi itu SMA. Supaya langsung nih ya, dari awal-awal banget. SMA. Pengalaman yang sederhana menurut saya. Kenal Tuhan Yesus dari teman-teman IGF, GC kalau sekarang, Harvest
teman-teman Harvest tuh ya. Harvest. Ya, saya kan lahir besar di Riau, di Pekanbaru. Oke. Ya, jadi saya ingat tuh tahun 92 kali 93 ada teman-teman IGF yang di Amerika. Mereka tuh biasanya gitu kalau summer holiday itu buat konser musik di praise and worship lah gitu di kota-kota kecil di Indonesia, pulang sambil pelayanan gitu. Salah satu di kota saya. Di Riau. Di Riau, di Pekanbaru. Nah, di situ saya melihat satu dimensi kehidupan kekristenan yang beda. Dalam arti saya merasa bahwa ya ini agama saya, ini saya Kristen gitu. Tapi waktu itu saya bisa melihat contoh-contoh orang yang menghidupi kekristenannya dengan nyata. Di sekolahnya, itu mengena untuk saya di usia SMA saya. Jadi SMA kelas 3 saya terima Tuhan Yesus pribadi lah. Wow. Menerima dia. Nah, jadi dari situ saya sudah ada itu tuh, sudah ada kerinduan untuk melayani. Untuk melayani. Iya. Jadi saya melayani di Pekanbaru, gereja GBI waktu itu. Nah, GBI yang di Pekanbaru adalah GBI-nya Pastor Niko dulu. Oke. Jadi kemudian saya pas sekolah, saya kuliah kan, saya kuliah di Jakarta. Jadi begitu kuliah di Jakarta, yang saya nomor satu cari adalah tempat saya bergereja lokal dong. Betul. Ya kan saya kuliah di kampus terbaik di Indonesia ini, Trisakti. Di Grogol. Harus bangga. Di Grogol ya. Alma mater. Iya, kampus. Oh berarti reformasi. wow, jangan-jangan tahun 98 tuh Bang Semi ada di situ. Ada di kampus. Kena gas air mata. Iya. Oh ngalamin. Itu ngapain? WL di situ. Di mana? Di waktu kena gas air mata itu jadi WL. Lagi di kampung. Oke. Kemudian di Trisakti. Di Grogol. Nah, Grogol kan sama dulu GBI Gatot Subroto itu. Iya. Adanya di Karsa Pemuda. TVRI. Oke, iya TVRI betul. Jadi saya langsung ke itu TVRI setiap ini youth, saya masuk youth. Masuk youth, betul. Youth. Saya kan youth banget ya. Benar. Sampai sekarang. Betul. Please dong. Betul. Jadi saya sana, saya mulai melayani di sana. Jadi langsung jadi WL tuh? Tentu saja tidak. Tidak dong. Apalagi zaman itu ya, zaman itu tuh meletakkan posisi itu tuh sebagai betul-betul imam pilihan kan. Jadi betul, memang nggak mudah zaman itu untuk untuk bisa melayani. Jadi saya rindu melayani, jadi saya ambillah pelayanan yang pasti bisa diterima ya. Apa itu? Perlengkapan. Ya, perlengkapan. Oh, bagian bawa barang ya. Tentu saja. Oh iya. Nyiapin buat ibadah biasanya. Iya. Ibadah youth. Karena dulu gereja ini kan nyewa tempat. Jadi setiap kali ibadah harus kita yang keluarin alat. Itu tempat itu nyewa di sana. Iya. Jadi itu satu kali ini kalau cerita jadi panjang nih, tapi saya ceritain cepat ya. Iya, betul. Main iya betul aja dia. Satu kali lagi angkat alat. Nah, ini awal kenapa saya masuk praise and worship ya. Lagi ngangkat alat. Kalau teman-teman tahu pendeta Chris Manusama. Yes. Ya. Waktu itu lagi mau pelayanan tuh. Somehow dia datang cepet gitu. Saya lagi ngangkat alat. Dia lihat saya dan dia mendoakan, dia bernubuat. Wow. Oke. Dia nubuat, saya banyak yang salah satu yang saya ingat juga sampai hari ini adalah dia ngomong, kamu akan dipakai Tuhan di praise and worship. Kamu akan gini, gitu ya. Oke, saya happy aja. Oke. Baru teman-teman heboh karena, saya ini didoain Om Chris. Karena tiba-tiba gitu ya. Kakak rohani saya datang. Saya bisik, saya tadi doain Pak Kris. Tapi kayaknya Om Kris salah. Jadi 95, saya ingat 95 saya mulai saya mulai ada di melayani musik di gereja itu, di Karsa Pemuda.
sebagai singers dan kemudian worship leader gitu 95. Yes. Dan sampai akhirnya kita tahu kan ya, Bang Semi, Ya, berkaitan dengan tadi itu ya anak-anak muda. Jadi waktu itu ada gerakan gerakan anak muda lah dalam ini musik juga dalam dalam dunia pelayanan tuh. Jadi dulu gereja Gatot Subroto merasa bahwa kita perlu ngasih wadah untuk gerakan anak-anak muda ini dalam ininya pujian lagu-lagunya. Makanya di situ tercetuslah Jam dulu. Jam, jangkau anak muda ya. Ya, sebelumnya saya bantuin GMB 1. Oh. Sydney pertama kali pulang dari Australia gitu ya. Kita ada GMB 1. Saya ingat singernya masih 18 orang gitu deh. Zaman itu banget lah. Yes. Ya, habis itu tapi itu tidak di bawah gereja, itu ministry ya. Yes. Baru gereja ngelihat, oh ini kayaknya ada gerakan anak muda yang ini. Yuk diwadahi. Diwadahi yang dalam gereja di dalam gereja ini albumnya waktu itu namanya Jam, Jangkau Anak Muda. Dan Bang Semi itu terlibat di situ. Aku worship leader bareng Jeffrey Rambing. Oh. Ya. Nah, Jam itu 98 saya ingat. Betul. 98 kemudian 2000 itu ada live concert yang besar di Istora. Nah, zaman dulu itu yang gitu-gitu kan belum ada ya. Yep. Jadi memang jadi sebuah kayak momentum terutama untuk gereja waktu itu Gatot Subroto di bawah Pastor Niko untuk anak-anak mudanya juga. Jadi orang tahunya banyak soal anak mudanya itu ya Jam gitu. Oke. Nah dari sini kan prosesnya kemudian WL lah ya, ceritanya WL, kemudian berapa waktu kemudian menggembalakan. Waduh, gitu wah kan. itu panjang. Ini gimana akhirnya? Kan ada orang yang akhirnya berpikir, wah berarti naik level nih. Wish. Apakah waktu itu seperti itu perasaannya atau bagaimana supaya kita dapat pencerahan nih? Iya, di awal di awal pelayanan di youth itu ada feeling itu. Waktu dari singer jadi WL. Yes. Tapi begitu makin mengenal apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, saya makin mengenal waktu udah jadi WL, saya makin mengenal bahwa pemakaian Tuhan itu dalam hidup kita dalam fungsi-fungsi itu bukan jenjang karir. Iya jadi, betul. Iya. Kayak sekarang singer nih. Berarti next step dalam karir saya ini harusnya WL. Setahun lagi, 2 tahun lagi gua harus jadi WL gitu ya. WL nanti jadi pengkhotbah. Kalau udah pengkhotbah saya nggak mau jadi WL lagi. Kenapa? Itu turun jenjang karirnya. Saya percaya talenta itu ditambahkan, tadi kita bahas off air ya. Talenta itu ditambah-tambahkan, dimultiplikasi ya. Bukan dipindah-pindahin. Artinya saya masih punya itu ya. Sampai hari ini kalau disuruh mimpin saya masih oke. Cuma kesempatannya aja yang sulit. Dan karena udah lama nggak latihan, jadi saya merasa kalau harus mimpin tuh saya persiapannya udah nggak bisa kayak dulu. Kalau dulu lagu udah nyantel, hafal, sekarang lagu banyak yang lupa. Ya. Nah, ada dasarnya apa itu harus lupa. Jadi harus latih dulu. Tapi saya masih mau tuh. Kan bukan ini soal jenjang karir, bukan. Jadi sekarang jadi gembala itu juga proses yang. Jadi waktu di tengah jadi worship leader, tadi saya bilang 2005 bantu Pastor Johan. Saya mulai mengenal penggembalaan dalam porsi yang mungkin lebih sederhana sebagai youth pastor kan. Penggembalaan dari situ. Nah, 2009 itu juga ada panggilan gereja tentang gereja anak muda dan lain-lain. Saya membantu Pastor Weliar perintisan gereja yang sekarang jadi GBI Outbox tuh ya. Nah, saya bantu dalam tim penggembalaan itu 2009 sampai 2015 di sana. Nah, di sana saya jadi wakil gembala. Di situ saya makin mengenal lagi, ini penggembalaan kalau yang dewasa. Kalau kemarin yang anak-anak muda. Betul. Sekarang ya umurnya lebih dewasa ya. Anak-anak yang dulu kita gembalakan di youth juga banyak yang ikut waktu itu di GB Outbox. Jadinya disitulah. Jadi saya melihat itu bukan jadi sebuah peningkatan kayak
Bukan jenjang karir lah. bukan jenjang karir. Betul. Saya merasa juga itu promosi dari Tuhan. Yes. Kan kepercayaan, Benar. dikasih kepercayaan lebih. Tentu itu Tuhan ya, promosi. Tapi makin kesini saya makin sadar itu mah bukan jenjang karir. Bukan hanya kan. Mungkin secara dunianya orang melihat, oh iya ini kayak semacam ada peningkatan. Tapi dalam kacamata panggilan harusnya kita bisa melihat itu, oh ya memang panggilan aja. Tapi pasti dulu juga ada rasa ini juga dong, Bang. Pasti ada rasa bangga. Seneng ya. Ada rasa Seneng ya karena kan dari sini ke sini naik Ya. dulu maksudnya. Oh ya, sampai sekarang juga saya seneng kok. Gak usah harus dulu. Seneng kok saya. Bukan seneng sih, bukan senengnya sih saya. Bangga? Bukan bangganya. Agak sedikit mungkin ada rasa Ya boleh coba dipertajam tuh, seneng, bangga, sombong kah gitu. Agak ada apa di balik itu? Sedikit arogan kah ya kan. Kalau kesombongan menurut saya bisa saja terjadi kalau kita nggak punya awareness itu. Kan gini, kesombongan itu bisa menyerang terus tuh ya. Nah, waktu dia datang tuh di hatimu gimana? Itu yang menurut saya jadi penting tuh. Ya, nah waktu itu puji Tuhannya menurut saya gini, di gereja Pentakosta itu ya. Ini kan gereja GBI itu Pentakosta. Di gereja Pentakosta sebuah kepercayaan itu seringkali juga memikul sebuah tanggung jawab. Ya. Dan seringkali apalagi posisi gembala itu tertuju banget. Jadi misalnya saya membantu sebuah penggembalaan sebagai youth pastor. Ya saya cuma bertanggung jawab sama youth saya. Apa-apa tentang youth saya tanggung jawab dengan Pak Gembala, ya kan. Tapi begitu kita jadi gembala, dari sisi keuangan, jalannya ibadah, kan kalau di Pentakosta GBI nggak selalu begitu. Dalam case saya, perintisan tuh ya memang perintisan, nggak ada misalnya ya kita harus nyari sumber dayanya sendiri, nyari semuanya. Kita yang harus ngumpulin itu, nggak pengutusan gitu. Ini ada jemaat ya, kamu jadi gembala di situ ya. Ada tempatnya. Ini udah ada tempatnya nih. Enggak lah, kalau dalam case saya itu kan semuanya bentuknya perintisan. Nah, jadi di awal-awal saya ngikut sama gembala ya, dan begitu yang Pastor Welyar ikut itu ya, lapisannya mungkin saya bisa tahu lebih bluntly, lebih jelas karena saya wakil gitu. Jadi soal keuangan, kesulitan itu mulai tercermin jelas gitu ya. Nah, apalagi waktu perintisan yang sekarang kan betul-betul saya merintis ini dari anak-anak di rumah yang ya punya cerita sendiri sampai akhirnya jadi gereja. Nah, itu yang karena tanggung jawab itu ya yang cukup menjaga hati saya waktu itu untuk gitu. Mau berbangga ya, bebangganya tuh karena asli ini Tuhan banget ya. Kalau kita bisa bangga tuh itu Tuhan banget tuh. Iya kan? Berarti memang tidak ada ya rasa gimana gitu ya. Gimana kan? Apa sih? Ya maksudnya kan jelaskan gimananya. Gimana ya kalau ngomong terlalu ini ya. Nah, kita dari saya pikir nggak ada. Nggak ada ya. Saya pikir ternyata ada. Itu saya tahunya dari mana? Nah, bagaimana kita mengatasi itu maksudnya? Kalau mengatasinya menurut saya tinggal bertobat. Pasti. Ya. Tapi mengenalinya yang mahal. Nah, saya mengenalinya itu kemudian waktu gini, kalau kumpul sama orang ya, misalnya kumpul sama orang ya, misalnya jemaat saya 100-an orang, ya, 100-an jemaat, kumpul sama teman-teman yang lagi perintisan, yang jemaatnya mungkin 30-50, waktu salam gitu, shalom, saya tahu jemaat dia 50, itu hati saya 50. Atau saya nggak ngomong gitu, tapi dalam hati saya ngomong bisa bantu apa? Bantunya bagus, tapi berawal dari mana sih? Kalau saya cek di hati saya, kayaknya saya merasa saya lebih punya pengalaman. Saya udah pernah melewati apa yang kamu lakukan. Kamu kan baru 50, saya udah 100 gitu. Betul. Ya. Ini juga kebalikan kalau saya ketemu sama gembala-gembala yang punya ribuan jemaat. Ya, pas ketemu sama si Om, saya minder tuh. Kenapa? Karena dia kan udah ribuan. Lihat itu, tanpa terasa saya terjebak di dalam kesombongan yang tadi saya berusaha hindari.
hati itu gudangnya, pabrik dari berhala. Pabriknya berhala. Sehingga gitu ya, di hati ini kalau kita nggak terus-menerus memaparkan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, hati kita tuh cenderung gitu punya. Nah, memahami awareness-nya itu tuh yang terus harus belajar terus tuh. Yes. Nah, untuk para TGCers nih ya, kalau mau mengerti lebih dalam tentang hati berhala, itu bisa cek di teaching seriesnya TGC. Yes. Teaching seriesnya TGC. Karena di sana akan dijelaskan lebih. Oh, kalian punya itu? Yes. Bagus. Itu Bang Joel kalau nggak salah. Yes. Joel. Ya, Bang Joel. Oh, apalagi Joel. Bang Joel. Bagus sekali. Gembala saya. Iya. Bagus. Joel bagus. Joel bagus. Nah, jadi kita masuk lebih spesifik. Oke. Ini berat nih. Sudah WL Kurang spesifik berarti tadi ya. gembala, berarti kan beliau benar-benar praktisi ya. Yes. Pelaku gitu ya. Yes. Nah, spesifiknya kita akan bicara tentang ibadah ini, Pak. Bang, ya, ibadah. Jadi sebenarnya apa nih yang harus ada dalam unsur ibadah? Unsur-unsur apa nih? Karena kan ada orang datang ibadah, dia pikir pada saat mau dekat-dekat firman aja saya datang lah. Kayaknya lagu-lagu itu nanti aja, nggak perlu gitu. Ada yang merasa seperti itu. Atau sebaliknya, wah saya datang pas pujian penyembahan aja, gitu kan. Terus dengar firmannya, ya syukur dia dengar sampai selesai. Tapi ada juga yang misalnya firman apa gitu kan. Nah itu gimana? Unsur-unsur apa sebenarnya harus ada di ibadah sehingga akhirnya kita dibilang itu sebagai Kristen yang menjalankan ibadah kepada Tuhan yang benar gitu. Oke. Saya bacakan ini TGC kan ini ya podcast rohani ya. Yes. Jadi Harus ada ayatnya. Harus ada ayatnya. Saya bacakan kalau nggak ditanya dalilnya apa gitu kan. Dalil. Kolose 3 ayat 15 sampai 16. Iya. Saya baca. Ini ayat yang ngetop lah ya. Banyak orang udah kenal. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ayat 16-nya bilang, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Oke. Jadi memang ibadah itu ada umum, ada khusus nih. Oke. Dalam konteks umumnya ibadah adalah hidup kita. Ya, ibadah itu hidup kita. Kita harus melayani Kristus di dalam segelap segi hidup kita. Tapi dalam konteks yang kita lagi bicarakan pertemuan ibadah, maka kita bisa melihat bahwa Alkitab dengan jelas mendorong kita tidak menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya ada hal yang penting nih di dalam pertemuan ibadah. Dan kalau kita lihat tadi ya, ada nilai-nilai untuk pendewasaan yang kedua. Tadi penting ya. Yang kedua nilai-nilai mendewasakan. Dalam ibadah itu harus ada hal-hal yang membuat jemaat itu makin dewasa. Oke? Makin dewasa dengan imannya, dengan itu. Oke? Baru kita bisa melihat juga di Alkitab bahwa ibadah itu memang Tuhan cukup menekankan penting. Jadi kalau lihat peristiwa-peristiwa bagaimana di Perjanjian Lama Tuhan ngatur bahkan. Iya. Kalau ibadah tuh gini ya. Artinya Tuhan lagi menekankan soal ibadah. Di samping juga mau bercerita sesuatu di dalam ibadah itu. Di dalam ibadah itu ada apa aja sih gitu ya. Ya, jadi hal yang pertama kita harus lihat di sini adalah dalam ibadah kita. Ibadah itu nggak bisa dianggap gampang gitu. Ya. Suasana hati saudara yang masuk di ruang ibadah dan menekankan pentingnya ibadah itu penting. Nah, nanti why-nya
harus kita gali tuh di setiap hati, Yes. ya kan? Karena kalau dari gini, saya percaya juga sekarang banyak orang yang suka ibadah via YouTube kan? Ya, Betul, iya benar. Ya, YouTube itu atau sarana digital menurut saya adalah tools untuk kita bisa menjalankan ibadah di saat kita nggak bisa ketemu secara langsung. Betul. Ya. Tapi begitu kita udah bisa ketemu secara langsung, saya merasa banyak hal yang nggak bisa digantikan oleh online dalam pertemuan ibadah. Iya. Apalagi hari ini ada yang menggantikan ibadah dengan tools lagi ya, kan tools ini tadi ya. Sekarang toolsnya dia dengan melakukan tools, dia percaya dia sedang beribadah. Ada yang percaya dia sedang beribadah saat dia sudah dengar lagu pujian sambil goreng ikan di rumah. Sambil goreng ikan di sini dengar lagu pujian. Dan dia pikir itu Dia udah pikir, ibadah. Aku sudah ibadah hari ini. Karena tadi udah lihat YouTube. Ya. Ada nilai-nilai coba cek hatinya tuh. Iya. Apakah dia menganggap ibadah ini pertemuan dia dengan Tuhan atau cuma jangan-jangan yang dibawa di ibadah bukan hal-hal yang kita lihat di firman Tuhan, yang bawanya adalah kepentingan diri sendiri. Ya. Dia bosan dengan khotbahnya ganti khotbah yang mana yang gue suka. Iya betul. Ya. Gak tahu lagunya ganti lagunya, lagu yang aku tahu. Coba di gereja kan nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Wah lagunya bahasa Inggris ternyata. Iya. Aduh, gue tidak tahu. Iya. Apakah kita terganggu karena lagunya bahasa Inggris? Harusnya kan enggak, karena Tuhan mencari penyembahnya, bukan penyembahannya. Iya kan? Yang Tuhan cari orangnya. Penyembahnya. Yang Tuhan cari penyembahnya. Jadi memang kita kalau ibadah juga memang harus datang dengan hati yang benar juga kan. Hati yang benar. Ya. Karena kadang-kadang kita juga ibadah, saya nih, kadang terjebak juga di situ. Ya. Ini WL nyanyinya nggak jelas, lagunya lagu baru. Ya kan lagu baru dia nyanyinya nggak jelas, gue kagak tahu nadanya lari kemana nih gitu. Kan ada kayak gitu ya. Ini pendeta khotbah apa sih? Ya. Gitu. Jadi kalau saya itu bagian saya untuk mendidik jemaat. Iya dong. Supaya jemaat jangan terfokus hanya karena lagunya penyembahan. Atau dengan suaranya. Atau dengan jenis musiknya. Zamannya saya masih mudaan. Sekarang masih muda Masih juga. muda juga. Lebih muda dari yang muda Ya, ini. makanya mudaan ya. GBU. Saya ingat lagu Bangkit Serukan Nama Yesus tidak diterima di gereja karena lagu ini ada distorsi rock. Wah rock ini setan. Rock setan gitu. Padahal kan rock dari sisi itu hanya jenis musik ya. Iya. Tapi ada orang yang mensetan-setani. Betul. Ya. Lihat jadi orang mau nyembah Tuhan, dia datang dengan seleranya. Oke saja menurut saya. Mungkin dia punya caranya sendiri menyembah. Cuma gini, kalau ada orang lagi nyembah dengan caranya, dan saya bilang gini, itu bukan penyembahan. Loh, di mana saya bisa gitu? Oh, dia bisa lagi nyembah loh. Dia sungguh-sungguh loh nyembahnya. Kok saya nilai karena orang nyembah dengan sungguh-sungguh. Di situ saya rasanya saya harus mendidik orang lebih dewasa. Sehingga jangan menilai penyembahan hanya dari situ. Oke? Jadi kalau nggak tahu lagunya, ya udah. Ya ada kata haleluya engkau nyembah. Orang karismatik harusnya bisa datang ke gereja HKBP ya. Bisa datang ke gereja reform pakai kidung jemaat, engkau nyanyi dengan kusuk, nggak usah angkat tangan juga nggak apa-apa, kan hatimu. Betul. Ya harusnya bisa dong. Begitu ya? Oh iya dong. Jadi kalau misalnya sampai emosi maaf. Misalnya kita yang di karismatik nih datang ke gereja yang ibadahnya katakanlah misalnya tenang, kalem gitu ya, enggak yang husuk gitu ya. ya. Itu memang sah. Oh sah. Kok pakai kata sah? Iya. Ya tentu sah. Kita perlu penegasan ya, karena karena ada orang-orang yang istilahnya itu terusik ya. dengan tata cara ibadah yang istilahnya wah saya dari latar belakang gereja yang tenang, khusyuk. Kalau kita lihat sejarah gereja, dari mana sih keluarnya liturgi? Oke. Kalau kita lihat, balik di pertanyaan pentingnya Yusuf tadi ya, bahwa apa sih yang nggak boleh hilang dalam ibadah sebenarnya? Yes. Oke, kita lihat ya. Saya bacakan Keluaran 19
ayat 16, nanti saya sambung Keluaran 20 sampai 17, kita baca sampai Wahyu kalau perlu. Rasain ya. Biar lebih ditegasin ya. Pembacaan Alkitab dong gitu ya. PA ya. PA. Jadi ya, saya baca cepat ya. Keluaran 19 ayat 16 sampai 19 ayat 16. Atau enggak biar saya yang bacain. Oh, saya. Biar saya yang bacain ya. Oh, boleh dong. Boleh, Biar saya ya, bacain boleh, ya. boleh. Dari tadi ke Pak. Iya. Bapak? Aduh, abang ini bilang dong Pak, tolong bacain itu. Kurang peka dia. Tadi apa tadi? Sorry. Keluaran 19 Keluaran 19. ayat 16 Keluaran 19. ayat 16 Oke, ayat 16 sampai 20 sampai 20. dulu. Oke. Saya bacain ya, Keluaran 19 ayat 16. Ya. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada Pelan. Ada guru terus dan kilat dan awan padat ya, di atas gunung Nah. dan bunyi sangkakala yang sangat keras ya. sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Ada panggilan ibadah tuh. Ada panggilan. Ada panggilan dari Tuhan sendiri. Hey, I'm here. Mari datang beribadah. Tuhan sendiri. Jadi ibadah itu memang sumbernya dari Tuhan. Memanggil umatnya untuk datang beribadah. Jadi nomor 1, Yes. ada panggilan Ada ibadah. panggilan. Terus 17. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Ya. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap terus? karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Yes. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur Ya. dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Nah, itu kehadiran Tuhan. Terus 19. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Yes. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Ya, apa dia bilang? Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu. Panggilan. Yes. Oke. Dan naiklah Musa ke Ya, atas. 21. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Menarik ya. Tadi dipanggil, Ya, tapi sekarang tunggu. Iya. Kalau teman-teman ingat juga case Tuhan menampakkan diri sama Musa, Ya. ya, melalui burning bush, Semak belukar. yang berapi. Iya, Top, panggilan tuh. Wih, ada semak belukar. Betul. Musa datang. Wah, ya Musa. Dia mau datang tuh kan. Tunggu. Tempat ini kudus. Ya. Copot dulu kasus. Benar. Mirip ya dengan ini. Iya. Jadi datang, tapi tunggu. Ya. Kenapa? Memang ada pemisahan antara dosa dan kekudusan Tuhan di situ. Hati-hati ya, hati-hati. Ya. Di situ kita bisa melihat bahwa sebuah pengakuan dosa, sebuah awareness kita tentang kebesaran Tuhan dan ketidaklayakan kita perlu loh diibadah. Ya, satu panggilan. Tapi kita datang dengan sebuah pengakuan terhadap dosa-dosa yang kita punya. Oke, terusin dulu. 23 ya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini. Lihat itu. Sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Ya. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Ya, terus Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan. lihat itu, lihat ya. Tuh, panggil. Ya. Tunggu ya. ya. Turun. Tapi datang Naik dengan lagi. Harun. Ada anugerah yang Tuhan somehow izinkan itu. Yang nanti di perjanjian baru kita makin bisa melihat itu. Oke. Bisa lihat? Yep. Dari mana anugerahnya? Kristus. Ya. Yang membuat kita layak masuk anugerah itu. Jadi kalau saya mau bisa bilang yang perlu kita buat di situ adalah jadi di ibadah tuh ya kita harus ada panggilan Allah. Oke, panggilan Allah. 2, ada apalah bentuknya kalau teman-teman di Presbyterian ya Reform atau ya GPIB, HKBP dan gereja-gereja Protestan itu melakukan itu kan pengakuan dosa di depan. Mungkin gereja-gereja
urban yang pakai tata cara liturgi lebih rileks bisa membuatnya dengan cara yang berbeda. Apakah doa, apakah tapi jangan datang hanya gini, iya Tuhan, yes, ini untuk kesukaanku. Nah, ini bukan soal kita. Ini awareness kita dalam ibadah nih, ya. Mungkin kita bisa membuat panggilan ibadah dengan nyanyian. Gereja Presbyterian buat itu. Gereja Pentakosta juga buat itu, ya kan? Mulai dengan nyanyian. Tapi jangan lupa, taruhlah juga habis itu awareness kita tentang kebesaran Tuhan dan ketidakberdayaan kita masuk ini. Ketidaklayakan kita. Dan kemudian ada narasi anugerah Tuhan yang besar yang melayakkan kita masuk dalam ibadah. Wow. Sebelum kita mendengar Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Jadi kalau lihat di situ ya, ada panggilan ibadah, ada bentuk pengakuan dosa, ada berita anugerah, saya bilangnya berita anugerah, ya jangan lupa ini berita anugerah, habis itu pemberitaan firman. Dan kita selesai dengan benediction, berkat. Itu yang menurut saya harus ada tuh. Berarti sebenarnya kalau kita ngerti ini, kita ibadah tidak asal-asalan harusnya. Oh iya. Iya dong. Oh iya. Anugerah ini ibadah ini. Ya, jadi liturgi tadi kita juga bahas. Liturgi keluar dari mana sih? Ya, liturgi keluar dari pemahaman kita tentang hal ini. Tentang ini, tapi sesuai dengan konteks kita. Konteks kita melakukannya seperti apa sih hari ini? Dan kalau mau dibilang, berarti ibadah liturgi kita yang bikin. Iya, wong liturgi semua itu kita yang bikin. Iya kan? Alkitab kita sudah dikontekstualisasi, sudah. Alkitab kita ditulis dalam kertas ini, sampai emosi ini saya ngomongnya. Maaf, PGCR, maaf. Ini bukan emosi sebenarnya, berapi-api. Semangat. Karena anugerah itu sangat besar. Benar. Ini menarik. Berarti kan perlu juga gereja melakukan sesuatu supaya istilahnya itu anak-anak atau jemaat itu bisa datang atau menyadari keberhargaan ibadah itu ya. Nah, cuma bagaimana dengan istilahnya itu gereja yang terlalu kebablasan. Ini bahasa saya kebablasan ya. Kebablasan dalam artian terlalu kontekstualis. Katakan misalnya sampai over kontekstual. Katakan misalnya yang lagi viral itu adalah sampai ada DJ perform di gereja. Nah, bagaimana menurut Pastor? Tergantung pandangan mereka tentang DJ. Ya. Kalau DJ dipandang sebagai alat musik, ya nggak apa-apa. Tapi kalau DJ-nya dipandang sebagai gaya hidup yang glamor, sebaiknya jangan. Jadi kontekstualnya di situ. Untuk jemaat yang mereka layani, DJ itu sarana yang kontekstual nggak? Itu yang harus dipahami. Di tempat saya, DJ tidak masalah. Tidak masalah. Ya, karena untuk mereka itu tools. Saya pernah nih. Ini lagi di Yerusalem. Lagi seminar. Nah, ada seminar malamnya konser untuk anak muda. Saya kan masih muda. Datang dong. Jelas. Sebelah saya anak-anak muda-muda deh. Wah, bule-bule gitu. Di panggung nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Cuma keyboard satu, laptop. Udah nggak ada. Cuma keyboard satu sama laptop. Nah, itu pas jamnya mulai biasa dong. Lampu mati. Ya kan? Itu sebelah saya mulai. Saya pikir ini anak ada bahasa generasi yang beda. Di saya lampu mati biasa-biasa aja. Ini gitu. Nah, habis itu masuklah timnya. Berapa banyak? 2 orang. 1 di keyboard, WL-nya 1. Udah gitu, WL 1. Mereka mulai beat dong, nggak ada kata-kata. Itu ya. Nggak ada yang nyuruh apa, masih gelap. Kita cuma lihat bayangan. Itu sebelah saya dong. Wah. Ya, oke. Itu bahasanya mereka. Saya tuh nggak dikasih beat gitu, saya nggak akan, belum lompat. Dia udah. Nah, abis itu terjadilah konser itu malam itu keren.
dia cuma pakai satu keyboard, sequencer, jadi musik udah sequencer semua, WL1, udah gitu aja. Hari ini sequencer sama keyboard kecil sama alat pemutar, orang udah namakan dia DJ. Nah kalau DJ seperti ini, oke. Tapi ada DJ yang bukan hanya seperti itu, ya enggak? Dia memang bukan motivasinya bukan memang untuk itu. Nah, yang gini dalam konteks itu menurut aku kita nggak pas. Ya, tapi kalau hari ini ada hanya quote unquote DJ saja. Ya. Menurut saya kita harus hati-hati dalam over kontekstual atau under kontekstual. Iya. Nah, akhirnya kan kalau kita lihat tadi penjelasan tentang ibadah itu, apakah hal ini memenuhi unsur-unsur ibadah tadi? Yang mana? Apakah tidak menjadi selfish gitu ya? Ibadah itu kan untuk Tuhan kan kita berikan kepada Tuhan. Nah, termasuk yang itu tadi ada yang akhirnya menghadirkan perform DJ. Oh, DJ-nya bukan perform dong. Oke. Kalau dia maksudnya perform nggak sesuai dengan apa yang kita bahas tadi. Oke. Ya. Kalau isi DJ-nya pengakuan dosa. Kenapa nggak juga ya? Iya. Ini kenapa enggak juga? Isi DJ-nya soal anugerah Allah. Wow. Iya. Kenapa enggak? Ya kita memang harusnya tahu dulu, kenali dulu. Dia di depan ini ngapain gitu. Jadi bener kalau juga sih. DJ-nya soal anugerah Allah, soal kebesaran Allah, kenapa enggak ngajak kita sama-sama? Oke. Ya. Hati-hati jangan jadi gereja yang gini loh. Kita tuh itu tadi ya. Saya menamakannya under kontekstualisasi. Ya. Dulu tuh kan gereja tuh hanya ada orgel ya, bukan organ, tapi orgel tuh yang pakai dipompa pakai kaki. Ya. Begitu ada listrik, sekarang pompanya pakai listrik. Ya. Dulu organ pun piano baru abad keberapa lah masuk gereja karena dulu harus orgel. Habis itu mulai alat musik. Begitu gerakan urban Pentakosta masuk dengan alat-alat musik, orang nggak mau. Orang nggak mau kenapa? Karena alat musiknya, Pak. Ya, di sini menurut saya luar biasa nih. Ya, ada perubahan. Tapi di perubahan itulah bahasa generasi narasinya diwadahi. Nyembah Tuhan dengan keleluasaan hatinya. Ya. Itu bagus, ya. Tapi hari ini menariknya ada juga gereja-gereja yang dulunya progresif nih progresif. Loh, ya, gereja memang harus progresif. Ya. Nah, waktu dia progresif, habis itu dia gini, begitu ada lagu baru, dia bilang lagunya itu nggak kudus. Kenapa? Karena yang menciptakannya itu kayaknya kita nggak bisa tahu hidupnya. Oke sih, ya oke. Ya, alasannya boleh saja. Tapi kalau saya ya, cek isi lagunya aja. Nah, betul. Bagaimana dengan lagu-lagu? Ya, saya nggak memahami banyak lagu hari-hari ini. Oke. Oh iya. Tapi penting nggak? Kok bisa begitu? Oh ya, nggak terlalu banyak lagi. Artinya gini, penting nggak sih sebenarnya dalam persiapan WL? Ya. Persiapan ibadah, penting nggak kita mempersiapkan lagu-lagu yang istilahnya memenuhi unsur-unsur tadi dengan misalnya ada juga kan orang yang ibadah sukanya lagu-lagu yang bagaimana dia merasa happy, ya selfish lah istilahnya. Jadi bagaimana? Ya, jadi tugas saya adalah mempersiapkan WL-nya kan. Oh. Ya, jadi tugas saya mengisi rambu-rambu penilaian dia terhadap sebuah lagu. Ya, waktu dia udah rambu-rambu itu ya sudah, saya percayakan dia untuk milih lagunya. Ya, dia akan bisa. Dan sejauh ini saya mendengar anak-anak milih lagu nggak ada yang terlalu gimana gitu ya, yang secara teologi salah gitu. Saya juga bisa mengerti di sebuah lagu nggak mungkin kita juga bisa bercerita kadang harus komplit gitu. Saya mungkin sebagai teman-teman yang anak sekolah Alkitab gitu merasa, wah harusnya nih arti ini dikembangkan, namanya juga lagu ya, kadang-kadang dia terbatas dengan. Tentu kita harus bisa mengerti ini bentuk cintanya.
oke Iya. lah. Ya, itunya oke. Nah, tapi tadi WL harus ikut itu. Ikut bagaimana saya sih lebih fokus kepada kehidupan WL-nya dibanding Pemilihan lagu dia. soal enggak kan gini, karena waktu dia bisa mengerti itu kehidupannya benar, dia tahu rambu-rambunya, dia milih lagunya juga benar. Betul. Dia akan seimbang. Milih lagu yang mungkin gini, menghibur. Saya bilangnya lagu-lagu padang gurun nih. Lagu-lagu yang gini aku dalam susah, engkau pasti menolong, ya enggak? Aku dalam badai, engkau kekuatanku. Oke, ya. Tapi kalau semuanya itu kan enggak gitu dong. Iya. Ya. Iya. Kamu juga punya kedewasaan untuk memilih lagu-lagu yang ada yang mungkin lebih pengagungan, lebih Betul. Betul. meninggikan Tuhan di situ. Betul. Jadi dibanding saya ikut-ikut milih lagu, Iya. nggak usah deh. Gitu. Konklusi? Oke. Ya, tadi kita udah ngomongin banyak hal. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi, Bang Semi ya. Untuk apa yang tadi tentang Gospel Center tersebut. Yes. Menarik gitu. Berhala-berhala. Berhala berat. Soalnya kalau kita kulik tentang musik juga, Bang Semi ternyata sudah tidak terlalu mengikuti, ya kan? Ya. Padahal saya baru mau ngomongin tentang satu buah film yang lagi, yang setahu saya lagi. Ya, Anda mau menunjukkan pengetahuan Anda yang masa kini gitu kan? Iya, karena kayak soalnya bagus juga sih, bagus. Itu judulnya Sinners kalau nggak. Pernah dengar? Nggak, aduh susah jadi. Saya udah nggak gitu. tapi Bang Semi karena tahu diundang sama kami TGC. Mencari tahu lihat Bang Joel doang atau memang Bang Semi Pak ada pernah lihat di dari YouTube Joel aja. Dari Joel aja. Ya. Boleh sekarang nanti pulang dari sini dibuka YouTube-nya ya, biar tahu tentang kami. Ya. Oke, boleh. Enggak sih, kita ingin supaya orang siapapun yang melihat channel TGC mereka menemukan cerita Kristus, cerita Injil di sana sebenarnya. Ya karena memang itu tujuannya. Iya. Itu tujuannya. Ya, jadi thank you Bang Semi untuk Thank hari you. ini. Thank you banget kita dapat sesuatu yang refresh. Benar. Apalagi tentang ibadah ya. Dan jangan pernah tinggalin ibadah face to face, maksudnya datang ke gereja gitu. Jangan remehkan ibadah. Jangan remehkan. Jangan datang terlambat. Iya dong. Jangan pulang lebih cepat. Iya dong. Iya kan, karena ada tapi salah satu ya. Menurut Bang Semi kalau ada gereja yang cuman singkat atau gereja yang sangat lama ibadahnya tidak berpengaruh pada orang, harus tidak ada pengaruhnya dong. Tidak ada yang gimana-gimana dong. Ya, yang tadi saya ulang-ulang ya. Kalau ada sesuatu yang kita taruhkan dalam liturgi, pertanyaannya tuh why? Selalu. Why? Oh, ini supaya Begini. begininya tuh apa? Iya. Itu di yang kita bahas tadi nggak menunjukkan tadi nggak ketidakberdayaan kita, menunjukkan garis Injil itu firmannya di mana. Yes. Tapi kalau hanya untuk kesenangan kita, coba cek deh. Jangan-jangan ibadah kita memang untuk kesenangan kita doang. Yes. Tadi juga kita ngomongin juga tentang musik, ada DJ, ya juga dulu juga ya, maksudnya tergantung lagi apa fungsinya dia. Ada gereja bilang gini, aku mau musik ke pop aja ya. Oke. Iya. Boleh nggak? Boleh. Pertanyaannya kenapa? Iya. Ya. Kalau dia punya alasan gini, karena jemaat kita itu jemaatnya pop yang mereka ngerti. Jadi hatinya untuk melayani ya, memakai musik as a tools. Oke saja menurut saya. Kenapa dipaksain harus dangdut gitu? Tapi jemaatnya ada yang jemaat dangdut. Ada jemaat dangdut. Iya nggak? Bener. Saya sekali ibadah nih, jadi mulai lagi. Ini baru konklusi tadi. Gak apa-apa. Ibadah di gereja di Bethlehem. Bethlehem, Palestina. Iya. Semua pakai kerudung apa semua. Enggak di gereja, mereka pakai restoran. Ya, jadi bentuknya kayak ini. Lagunya itu Arab. Enggak ada mayor, enggak ada minor.
Ya Rab, mereka nari. Lagi mereka nyembah di hati saya gini, ya ampun Tuhan. Dulu tuh saya merasa gini, penyembahanku tuh yang terbaik. Oke. Iya. Kalau penyembahan tuh gini, ini caranya. Saya ngajarin flowing tuh gini. Wah, saya bertobat di situ. Iya. Kenapa? Penyembahan itu ya. Itu tergantung orang-orang. Iya. Saya mau pakai ini, mereka nggak bisa, gimana? Benar. Ya, mereka minor nyembah Tuhan. Luar biasa tuh. Wow. Jadi kalau soal lagu, jangan-jangan kita milihnya hanya karena selera. Iya. Hati-hati, hati-hati. Ya. Oke, luar biasa hari ini. Terima kasih sekali lagi Bang Semi untuk mau datang ke podcast kita. Nanti kapan-kapan boleh lah ya kita undang lagi. Ya. Yusuf, ada lagi yang mau ditambahkan? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada ya. Oke, Thank you jadi ya. thank you semuanya. Cici saya harap podcast kita hari ini itu benar-benar bermanfaat dan ada sesuatu yang kalian tangkap, ya kan, yang kalian bisa erami. Ngeri nggak tuh? Tadi udah banyak tuh, udah terpapar, dibenamkan, sekarang erami. Jangan terpapar lah, ditenggelamkan, ya kan? Oke, jadi sampai jumpa semuanya. Shalom. Shalom. God bless. Yes.